Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi naik, fungsi turun. Sebetulnya pernah dibahas ya, tapi khusus untuk fungsi aljabar. Nah, sekarang dibahas juga untuk yang kurva fungsi trigonometri. Mari kita simak. Nah, kondisi saat fungsi naik, stasioner atau turun pernah dibahas pada video sebelumnya bahwa jika turunan fx positif, maka fx naik. Jika turunan dari fx negatif, maka fx turun. Tetapi jika turunan dari fx-nya sama dengan 0, maka dia mengalami stasioner. Nah, di sini kalau f aksen x-nya lebih dari atau sama dengan 0, artinya dia bisa naik, bisa juga stasioner. Artinya apa? Dia tidak pernah turun. Begitu pula yang f aksen x kurang dari sama dengan 0, artinya dia bisa stasioner, bisa juga turun. Artinya fx tidak pernah naik. Ya. Baiklah, kita akan coba contoh soalnya. Diberikan fungsi fx, ini yang aljabar dulu ya, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x ditambah 12. Tentukanlah interval di mana fungsi tersebut selalu naik atau monoton naik, ya, atau fungsi naik. Baik, kita langkah pertama pasti turunkan dulu fx ya. F aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3, ya berarti 3-nya ke depan. X pangkatnya berkurang 1, berarti x pangkat 2. Dikurangi, ini 3 kali 2, 6. X pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 1. Dikurangi 9. Nah, untuk turunan 12 dia sama dengan 0 ya turunannya. Yang diminta ini adalah naik ya. Berarti sebentar, dihapus lah butut. Yang diminta ini adalah fungsinya selalu naik ya, selalu naik. Berarti di sini kita akan gunakan lebih dari 0. Oke. Ruas kiri kita bagi dengan 3, ruas kanan kita bagi dengan 3, kita peroleh x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 lebih dari 0. Maka kita faktorkan x dikurangi 3 kali x ditambah 1 lebih dari 0. Kita buat garis bilangan ya. Di mana di sini pembuat nolnya 3, di sini pembuat nolnya negatif 1. Maka kita buat di sini negatif 1, di sini 3. Kalau kita cek dengan angka 0, misalnya 0 ada di antara negatif 1 dan 3 ya. 0 kita substitusikan ke sini. 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 3. Hasilnya pasti negatif ya. Maka di sini negatif, di sini positif, di sini positif ya. Ingat ya, ganti pindah selang dia ganti tanda. Jadi kalian cukup cek aja salah satu. Yang paling mudah itu adalah angka 0. Nah, yang diminta karena dia selalu naik, maka yang diminta adalah yang positif, yaitu yang lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti yang positif ya. Maka karena di sini yang positif itu dari 3 ke kanan, dari negatif 1 ke kiri. Nah, tetapi ingat di sini kosong ya. Kenapa kosong? Karena di sini lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Berarti negatif 1 dengan 3 tidak masuk ke selang intervalnya. Berarti F naik pada X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Nah, artinya kalau yang negatif di tengah, dengan kita bisa sekaligus tahu ya bahwa F turun. Jadi pada yang negatif, pada selang
Nah, berarti pada X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 3. Ya. Itu untuk soal pertama ya, yaitu yang tentang fungsi aljabar. Nah, sekarang bagaimana kalau kurvanya fungsi trigonometri? Nah, misalnya ini ada kurva Y sama dengan 2 sin 2X. Ingat ya, kalau fungsi trigonometri itu dia periodik. Nah, seperti ini. Artinya dia naik, ada turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Nah, maka nanti di soal fungsi trigonometri pasti ditentukan dulu pada selang mana gitu dia naik atau turunnya, karena dia merupakan fungsi yang periodik. Masih ingat kalian ini ya, kalau ada Y sama dengan A sin BX, maka dia akan memiliki nilai maksimumnya sama dengan A, minimumnya sama dengan negatif A. Dengan periodanya sama dengan 2V dibagi B ya. Oke, nah sekarang di sini 2 sin 2X, maka nilai maksimumnya 2 ya. Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya juga negatif 2. Di sini. Periodenya berapa? 2V dibagi 2, yaitu V. Perhatikan di sini dia satu gelombang itu pada 0 sampai V. Sehingga pada dari 0 sampai 2V dia sudah punya 2 gelombang ya. Begitu juga yang kosinus. Kalau kosinus dia bukan dari 0 startnya ya. Di sini ada Y sama dengan 3 cos X, maka nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya juga negatif 3. Nah, periodenya berapa? Dia periodenya 2V karena koefisien X-nya dia 1 ya. Oke, kita bahas contoh soal untuk kurva fungsi trigonometri. Di sini kurvanya adalah Y sama dengan cos 2X. Diminta interval fungsi naik, tapi X-nya ada di antara 0 dan 2V. Nah, seperti sudah dijelaskan di depan bahwa fungsi akan naik jika turunannya lebih dari 0. Maka kita cari turunannya dulu. Y aksen sama dengan turunan dari cos 2X. Turunan dari cos adalah negatif sin, tetapi di sini ada koefisien X-nya 2, maka menjadi negatif 2 sin 2X. Lebih dari 0, karena yang diminta adalah naik. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, sehingga negatif 2 sin 2X menjadi sin 2X. Cuma hati-hati dalam sebuah pertidaksamaan, apabila dikali atau dibagi oleh bilangan negatif, maka arahnya menjadi dibalik ya, yang asalnya lebih dari menjadi kurang dari. 0 dibagi negatif 2 juga 0. Sekarang kita buat persamaan bahwa sin 2X sama dengan 0. Nah, sin 2X sama dengan 0, maka 2X-nya ini mungkin aja sama dengan 0, mungkin juga 2X-nya sama dengan V ya. Nah, sekarang untuk 2X sama dengan 0. 2X sama dengan 0 plus K kali 2V. X sama dengan 0 plus K kali V. Nah, berarti akan diperoleh X-nya sama dengan, kita lihat kalau K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X-nya 0 ya. Padahal 0 ini nggak masuk selang interval yang diinginkan, harus lebih dari 0. Kalau K sama dengan 1, maka X-nya 0 ditambah 1 kali V. Diperoleh adalah V. Kalau K-nya 2, 0 tambah 2 kali V, 2V. Padahal dia harus kurang dari 2V. Berarti hanya berhenti di K sama dengan 1. Sehingga diperoleh satu nilai, X-nya sama dengan V. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan baru yang ini. Nah, sekarang yang ini ya. 2X sama dengan V. 2X sama dengan V. Tapi ingat plus K kali 2V. Nah, sehingga X-nya sendiri akan sama dengan V per 2 ditambah K kali V. Kita bagi dengan 2. Untuk K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan V per 2.
untuk K-nya sama dengan 1 diperoleh X-nya sama dengan pi per 2 ditambah 1V, berarti 3 per 2V. Nah, sehingga kita punya 3 buah nilai. Yang pertama, X sama dengan V, lalu X sama dengan V per 2, lalu X sama dengan 3 per 2V. Nah, sehingga kita akan buat sebuah garis bilangan, ya. Kita tempatkan V, berarti di sini pi per 2 ya, pi per 2, lalu V, lalu 3 per 2V. Jangan lupa di sini ada batas kita tadi dari 0 sampai 2V ya. Oke. Sekarang kita cek ya, di mana posisinya yang positif, di mana yang negatif, karena yang diminta kan tadi fungsi naik dan turun, syaratnya ini. Ya. Sekarang kita masukkan sin 2x, kita ambil yang sin 2x kurang dari 0 atau negatif. Kita ambil misalkan contohnya di sini ada nilai pi per 4. Nah, kita cek, maka sin 2x itu 2 kali pi per 4 atau pi per 2. Sin pi per 2 ini sama dengan positif 1 lebih dari 0. Maka selang antara 0 sampai pi per 2 ini adalah yang positif, ini yang negatif, positif, negatif. Yang dipilih yang mana? Yang negatif, karena tadi setelah dibagi negatif 2, sin 2x-nya harus kurang dari 0. Maka yang kita pilih adalah selang ini. Nah, itu yang negatif. Maka Y naik pada X lebih dari pi per 2 dan kurang dari V, atau X lebih dari 3 per 2V dan X kurang dari 2V. Nah, itu ya pembahasan untuk cara 1. Bagaimana dengan cara kedua? Ya, kalau kita lihat dari, kalau kalian bisa membuat sketsa grafik fungsinya, ketika fungsinya sederhana seperti ini, sketsanya mudah ya. Ini kan nilai maksimumnya 1, minimumnya negatif 1, dan periodanya adalah 2V dibagi 2, yaitu ini 2-nya ya. Sehingga ini sama dengan V. Maka dari 0 sampai 2V dia punya 2 gelombang. Di sini kelihatan ya, mana yang naik, mana yang turun. Kita lihat dulu di sini, tengah-tengah antara 0 sampai V, ini adalah pi per 2. Tengah-tengah antara pi per 2, tengah-tengah antara V dan 2V, ini adalah 3 per 2V. Perhatikan mana yang naik. Naik itu dari sini. Nah, dari pi per 2 sampai V, ternyata dia naik. Nah, gitu. Ya. Terus yang ini dari 3 per 2V juga sampai 2V dia juga naik. Nah, terlihat dari sketsa grafik ini ya bahwa ternyata Y ini naik pada yang pertama, ini X-nya lebih besar dari V per 2 dan X kurang dari V, atau X-nya lebih besar dari 3 per 2V dan kurang dari 2V. Silakan kalian gunakan cara yang mana. Ketika kurvanya ternyata sketsanya mudah dibuat, ternyata kita buat aja sketsa grafik fungsinya kelihatan di kapan naik, kapan turun ya. Nah, gitu. Kalau mau pakai turunan juga silakan. Oke, demikian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.